Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun karim. Baik Bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita setiap subuh ini. Semoga diberikan oleh Allah keberkahan kepada kita. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman di dalam mendalami ilmu agama dan dapat kita amalkan, yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah golongkan kita di golongan para ulama-ulama yang saleh dan salihin, ulama-ulama amilin. Semoga kita dijadikan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita di halaman 215 dalam kitabnya Syairus Salikin jilid yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, syahdan, kata Syekh As-Suyuti di dalam Ad-Durrus Tsamin, yaitu Mukhtasar Nihayah, pada bicara lughat hadis, pada bicara lughat. Lughat di sini bahasa hadis. Kata Syekh As-Suyuti di dalam Ad-Durrus Tsamin, yaitu mukhtasar. Mukhtasar ini ringkasan, nihayah, pada bicara lughat hadis. Syekh As-Suyuti, beliau adalah ulama mujtahid, beliau adalah ulama Syafi'i yang terkenamaan, yang masyhur akan keilmuannya. Dalam bidang fiqihnya adalah bermazhabkan Syafi'i. Dalam bidang akidahnya yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ini Syekh Suyuti, atau namanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau juga mengarangkan daripada kitab tafsir. Kitab tafsir daripada tafsir Jalalain. Kitab tafsir Jalalain. Kitab tafsir ini adalah kitab yang populer
dikaji sampai sekarang di pesantren-pesantren, dayah-dayah, pondok-pondok yang klasikal, salafiyah. Mereka mengkaji tafsir ini biasa kelas 4, kelas 5 di jenjang kajian kitab. Kelas 1 Safinatun Najah, kelas 2 Matan Taqrib, kelas 3 Fathul Qarib, kelas 4 nanti di tafsirnya. Nah, tafsir itu dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau yang karangkan. Tapi beliau mengarang tafsir itu adalah mulai daripada surat Al-Kahfi sampai Al-Fatihah. Beliau mentafsirkan surat Al-Kahfi sampai surat Al-Fatihah. Mengapa? Karena beliau melanjutkan daripada tafsir gurunya. Siapa gurunya? Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu mentafsirkan surat Al-Baqarah sampai sebelum daripada surat Al-Kahfi itu. Beliau tafsir. Karena keburu beliau setelah wafat, jadi beliau yang melanjutkan tafsir itu sampai habis. Makanya coba lihat tafsir Jalalain itu di akhirnya tafsir surat Al-Fatihah. Jadi jangan heran kalau orang yang baru ngaji tafsir, kok Al-Fatihahnya di belakang? Kenapa tidak di awal? Jadi Al-Fatihahnya di belakang itu. Setelah daripada An-Nas. Itu menunjukkan bahwasannya beliau mendahulukan, ta'zimkan gurunya karena wafat. Jadi dilanjutkan oleh Imam daripada Imam Suyuti. Nah, tafsir itu dikenal dengan tafsir Jalalain. Apa dia? Dua Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam satu tafsir ini yaitu ditafsirkan oleh guru dan murid karena beliau telah wafat. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti ini beliau juga mengarangkan kitab Al-Hawi Al-Fatawa. Al-Hawi Al-Fatawa. Dan kitab itu banyak dirujukkan orang ahli sunnah wal jamaah, dan di dalam kitab itu juga banyak orang merujuk kepada kitab itu. Merujuk dalam mazhab Syafi'i, contoh Maulid Nabi di dalam kitab Al-Fatawa. Siapa yang memulaikan daripada Maulid Nabi, maka Imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti menyebutkan dalam kitab beliau. Siapa dia? Daripada yaitu Al-Muzaffar, Raja Al-Muzaffar, Imam Suyuti. Kemudian apalagi yang kita rujuk tanpa kita sadari, kita merujuk ke beliau, yaitu tahlilan 3 dan 7 malam berturut-turut. Nah, ini adalah perkataan fatwa beliau di dalam kitab itu. Karena beliau seorang yang alim alamah, bukan alim lagi. Kalau alim itu biasa. Ini al-alamah, al-alim alamah. Yang alim lagi sangat-sangat alim. Itu beliau, Imam Jalaluddin Suyuti. Ternyata beliau punya kitab pula yang bernama Ad-Durrus Samin. Ad-Durrus Samin ini adalah kitab, bukan kitabnya versi Tauhid. Ad-Durrus Samin Syekh Daud Al-Fatani, bukan. Tapi Ad-Durrus Samin yang berbahasa Arab. Tapi kitab ini adalah ringkasan daripada kitab Nihayah wal Bidayah. Nihayah wal Bidayah beliau ringkaskan, mukhtasarkan menjadi, sebutlah nama kitab ini, yaitu disebut dengan Ad-Durrus Samin. Apa Ad-Durrus Samin ini? Kitab Ad-Durrus Samin adalah kitab mutiara yang berharga. Itu nama kitab beliau. Ad-Durrus Samin adalah mutiara yang sangat berharga. Samin, saman. Kam samanuha? Berapa harganya? Itu Samin. Nah, dalam kitab beliau itu yaitu kitab membicarakan bahasa hadis. Ada hadis ini, hadis ini. Maksud hadis ini apa? Maka
Imam Jalaluddin Suyuti mengambil hadis ini kemudian dibahasakan oleh beliau dengan bahasa Arab, dari bahasa hadis ke bahasa Arab gitu. Tujuannya apa? Memudahkan orang yang belajar hadis supaya menangkap maksud dan tujuan. Kalau dalam Al-Quran itu tafsirlah, gitu. Dan kalau hadis yaitu bahasa. Contoh, bila dilihat dalam bahasa Indonesia ini. Oh, ini kan peribahasa Indonesia nih. Coba lihat, ada nggak maksud di dalam kamus peribahasa Indonesia? Ini ternyata rupanya. Begitulah dia. Ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau yang kitab bahasa hadis. Ini harus miliki, cari ini. Bila seorang ahli ilmu dicari ini. Kenapa? Karena sebagai marji' beliau, itu sebagai referensinya. Beliau memberikan penjelasan bahasa hadis yang sebelumnya yang kita baca. Yang sebelumnya kita baca tuh bahasa hadis. Ada di situ bahasa doanya. Tentang apa beliau sampaikan? Tentang masalah daripada tentang hadis, baca doa yang tadi yang sebelumnya. Ada kan? Doa yang di atas. Nah, apa doa yang di atas itu? Ini dia. Al-afwu. Itu lingkarin ya, terbalik itu. Ketika al-afwu, fa-nya di tengah itu. Fa-nya di tengah. Al-afwu mahwud dhunubi wal afiyatu taslimu minal asqami wal bala'u wal mu'afatu an yu'afiyakallahu min qawlin nasi wa yu'afihim minka ayyughniyaka anhum wa yaghniyahum anka wa yasrifu adhaka anhum wa adhahum anka. Dah, ternyata dilanjutkan di kitab ini bahwasanya doa yang dibacakan oleh dari amalan subuh itu, yang doa yang terakhir, ada kan? Doa yang terakhir yaitu doa yang disebutkan, ada di situ, as'alukal afwa wal afiyata. Ada kalimatnya? Ada kalimatnya? Garis bawakan. Nah, itu yang akan dibahas oleh Imam Jalaluddin Suyuti, dikutip oleh Syekh Abdul Somad Al-Falambani. Nah, ini yang akan dibahas. Bahasa hadis yaitu al-afwu. Nah, ini yang akan diartikan makna al-afwu ini apa ini? Dan kita pun sering juga bacakannya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nah, sekarang itu tuh. Yang di doa kita itu afun itu apa maksudnya? Nah, di sini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti memberikan penjelasan bahasa daripada hadis doa yang di atas itu. Apa dia? Perhatikan artinya. Bermula makna al-afwu itu menghapuskan segala dosa. Bermula makna al-afwu itu menghapuskan segala dosa. Nah, ini dia al-afwu ya. Bahasa hadis al-afwu, beliau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti
Beliau mengartikan al-afu adalah menghapuskan segala dosa-dosa. Kalau dalam bahasa beliau yaitu mahwudz dzunubi, menghapuskan segala dosa-dosa, yaitu mahwudz dzunubi. Ini artinya mahwudz dzunubi. Nah, ini makna al-afu, menghapuskan segala dosa-dosa. Makanya ada doa yang seperti tadi saya sebutkan, apa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fu anna. Nah, ini. Boleh ditambah ya Karim, boleh juga tambah. Asalnya ini Allahumma afun tuhibbul afwa fu anna. Ya. Allahumma, ini yang permasalahannya. Nah, ini dia. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fu anna. Nah, ini dia. Dan makanya doa ini dibacakan, diperbanyak ketika yaitu di bulan Ramadan. Ya, rakaat keempat, rakaat ini. Kemudian dibaca lagi doa ini adalah doa yaitu menjelang daripada Lailatul Qadar. Disunatkan memperbanyak baca ini. Mengapa? Karena maksudnya adalah minta dihapuskan segala dosa-dosa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Nah, jadi kita tahu makna ini. Dari mana kita tahu makna ini? Kandungan bahasa hadis. Ada namanya bahasa tafsir, ada namanya bahasa hadis. Tidak bisa kita langsung bahasa kamus. Enggak, dia harus bahasa hadis juga. Mustalah hadis harus. Nah, jadi karena beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah ulama hadis dan juga ulama mazhab Syafi'i, beliau berikan penjelasan dari kitab ini Mahwudz Dzunubi. Siapa yang berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, maka ini menunjukkan dia dimintakan daripada yaitu dosa-dosanya dihapuskan. Paham sampai sini? Makanya dalam doa kita pahamkan dalam kandung. Pertama arti, kedua maksud. Kedua maksud. Contoh misal ada orang yang berdoa, dia sering berdoa kok. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana terus wahab lana min ladunka rahmatan, terus waghfir lana wahab lana min ladunka rahmah innaka lihat Pak, hampir sama kan? Innaka antal wahhab. Ya, permintaannya di sini jawabannya wahab. Sama seperti yang catatan kemarin kan, minta taubat, engkaulah yang maha taubat. Tanpa kesadari doa-doa seharian kita bilang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, sekarang ini dibaca. Tahu doa ini kan? Tahu doa.
di Quran apa? Al-Imran ayat berapa? Hah? 151, jauh kali. Ayat 8. Quran surat Ali Imran ayat 8. Nah, ada tahu artinya enggak? Tahu artinya? Pak Isa tuh. Tahu artinya? Nah, kan kita doa-doa aja kan, amin-amin aja. Pokoknya apa yang diucapkan oleh imam itu udahlah amin aja lah. Nah, di sini kita harus tahu maknanya. Di ini kita tahukan daripada doa kita. Maka usahakan orang yang membacakan doa itu dia sendiri paham dulu. Jangan sampai dia baca ikut ini, lihat buku doa, terus dibacakan doa, dia sendiri tak paham. Jangankan paham arti, bahasanya saja tidak paham. Bahasanya. Makanya kita butuh belajar tuh. Biar satu doa diajari guru, tapi benar menghayati. Makanya seorang yang memimpin doa Yasin, memimpin doa salat, dia harus tahu makna tuh. Jangankan makna, nahwu sharafnya harus tahu. Kemana dhamir jamaknya, kemana mudhaf ilaihnya, kemana huruf jarnya, dia harus tahu makna tuh. Jangan sampai salah. Berubah satu sukun saja itu bisa jadi berubah. Ini doanya. Dari sini lebih menghayati lagi coba. Afun tuhibbul afwa anna. Apalagi di sini. Apa artinya nih? Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Apa Pak? Nah, jadi tahu ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh, jangan engkau palingkan, jangan engkau condongkan. Huruf la di sini adalah la nahi. La yaitu menafikan, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami, qulubana. Ba'da, sesudah apa? Ketika engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, hari ini kami dapat hidayah ngaji ya Allah. Jangan sampai besok enggak dapat hidayah lagi kami. Hari ini kami dapat bisa salat subuh ya Allah. Jangan engkau tarik lagi hidayah. Makanya kita di dalam kita salat berulang-ulang kali kita mengucapkan apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kita minta nih. Ihdinas siratal mustaqim ini. Padahal kita sudah dapat hidayah ke dalam ke salat. Tapi masih juga diulangkan lagi. Dalam salat kita wajib maupun sunat ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Maka setelah salat kita baca doa ini, ya Allah, kalau sudah hamba dapat hidayah, jangan engkau palingkan ya Allah. Jangan hamba jadi tidak bisa lagi ke sana. Karena hidayah itu engkau yang memberikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kalau begitu ya Allah sudah berikan hidayah, wahab lana, dan anugerahkan. Anugerahkan itu hablana melimpah ruah. Bukan memberi. Kalau memberi begini, kalau memberikan ini adalah u'tiya. Ini memberikan. Tapi kalau hablana melimpah ruah. Wahablana min ladunka, dan berikan anugerah daripada kami, yaitu bagi kami daripada sisimu itu. Apa anugerah itu? Rahmat ya Allah. Ini dia. Anugerah itu rahmat, cucurkan rahmat kepada kami. Nah, karena sesungguhnya Antal Wahhab. Lihat, perhatikan sini kan. Dari sini kita minta sebut nama sifat Allah. Apa dia? Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Wahhab itu yang memberikan. Kata kerjanya habba. Maka sifat Allah Al-Wahhab. Jadi sesuai kan? Sesuai dia. Di sinilah kita mengerti gaya bahasa, majas bahasa itu daripada doa ini. Nah, ini tingkat di sini kita bacakan doa yang sehari-hari. Ini pun sehari-hari. Yang innaka afuun tadi ini, dia adalah seolah-olah berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau ya Allah adalah menghapuskan segala dosa-dosa
yang engkau cintai daripada kami ya Allah, dosa-dosaku yang dahulu. Nah, bila kita artikan di sini, apa tadi artinya? Menghapuskan segala dosa. Kalau kita perlebarkan lagi makna ini kita perlebarkan lagi. Ini artinya adalah dosa. Dosa yang mana mau dihapuskan? Gitulah. Dosa mana? Dosa yang dahulu dan dosa sekarang. Dosa yang nampak, tidak nampak. Dosa yang sir dan jahar. Belum terlintas melakukan dosa, ampunkan ya Allah. Makanya ada doa kepada ibu bapak. Allahumma ghfirli dzunubi. Ya kan? Allahumma ghfirli dzunubi. Allahumma ghfirli dzunubi. Ada dzunub. Ini dosa dia. Kita perlebarkan di sini lagi. Kesimpulannya ke sini. Doa ini. Makanya Nabi membacakan doa afuun. Nah, itu diperbanyak di bulan Ramadan, itu diperbanyak waktu saat Lailatul Qadar di minggu yang terakhir. Makanya para mazhab Syafi'i yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, mereka bila salat tarawih 4 rakaat bacakan ini. 4 rakaat bacakan ini. 4 rakaat baca ini. Supaya apa? Membimbing jamaah yang tidak tahu. Enggak sempat belajar, enggak sempat ini, enggak sempat, maka mereka ikut aja lah. Lama-kelamaan nanti hafal. Dan sekarang kita cari tahu, ternyata ini maksudnya. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Perbanyak ini. Malam hari perbanyak bacakan. Nah, itu satu. Jadi doa yang dibaca yang terakhir itu diperjelas, diperlebarkan bahasanya oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dah. Satu dapat kita. Kemudian dan makna al-afiyah itu bahwa sejahtera engkau daripada segala kesakitan. Bahwa sejahtera engkau segala kesakitan. Afiyah. Afiyah. Makna daripada al-afiyah. Al-afiyatul. Ini dia. Coba ulang lagi ya dari doa yang di atasnya itu al-fiyatu, al-afiyah. Nah, al-afiyah ini adalah apa dia? Menolak kesakitan. Al-afiyah yaitu sejahtera, selamat. Sejahtera dan selamat daripada kesakitan, sejahtera daripada selamat. Ini maksudnya. Sejahtera atau selamat dari kesakitan. Nah, ya. Sejahtera dari kesakitan. Maka ada orang tidak menanyakan kabar, apa kabar? Apa kabar? Jawabnya apa? Wah, bapak. Baik. Sehat wal afiat. Nah, itu yang dibacakan. Berarti dia nanyakan, apa kabarnya? Sehat, sehat wal afiat. Sehat dan selamat dari kesakitan. Ini dia wal afiat. Wal afiat itu selamat dari kesakitan. Makanya dibacalah doa setelah doa di dalam azan ini. Setelah azan. Apa doanya setelah doa azan? Apa dia? Doa setelah azan itu bukan doanya doa setelah azan. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Terus baca doanya apa lagi? Apa Pak baca doanya? Iya, setelah itu. Apa setelah itu? Hah? Aduh, enggak diamalkan. Padahal doa azan dah 1, 2, 3, 4 tinggal versinya aja. Apa doanya? Hah? Allahumma innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka
al-afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Harus dibawa. Begitu dapat ini langsung diamalkan, nanti lupa lagi. Catat itu di rumah. Setiap kali ada amalan, oh nih Pak, setelah azan ini doanya. Baca. Jadi ingat dia, oh waktu saat itu. Oh ini doa bawa ke masjid, dapat. Nih. Jangan nanti ditanya lagi nih. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, ya kan? Baru masuk setelah ini doa ibu bapa. Lagi lihat kitab madrasah anak-anak. Yang jilid pertama tu ba'da azan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang kita minta di sini? Al-afiyat. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon. Apa yang dimohonkan? Afiat. Apa tadi afiat? Selamat daripada kesakitan. Kesakitan di mana ini maksudnya? Baik itu di dunia, baik itu agama ya Allah. Dalam agama kesakitan ini ya Allah, selamatkan. Selamatkan aku ya Allah. Terus selamatkan pula kesakitan yang ada di dunia. Selamatkan pula kesakitan yang ada di akhirat. Jadi mencakup dia nih. Bukan selamat ini tidak. Selamatnya itu mencakup umum nih. Al-afiyat. Bermohon kepada Allah. Ini saja sudah memadai. Ini doa ini sudah mencakup umum ini nih. Tak usah panjang-panjang doa yang banyak-banyak. Ini sudah cukup. Makanya disunatkan baca ini. Dalam kitab Mabadi Fikih. Dalam kitab Fathul Ilah. Ya, dalam bermadhab Syafi'i ini baca doa ini. Ya Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tammati was-salatil qa'imati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadila wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a ba'athu al-maqama mahmuda alladhi wa'adta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masukkan ini. Itu doa azan. Nah, doa untuk kita mana? Karena doa setelah azan itu mustajab. Masukkan ini doa ini. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wa tambah lagi ini. Allahumma inni as'aluka al-'afwa. Wah, ini dia. Berarti sama nih. Ini. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon, hapuskan segala dosa-dosaku, selamatkan agamaku, selamatkan duniaku, dan selamatkan akhirat. Sudah mencakup ini. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tambah lagi doa terserah, enggak apa-apa. Mau banyak doa karena di antara azan dan iqamat itu masukkan doa kita afiat diri kita dulu dan afwat. Paham ini? Jelas? Nanti azan zuhur amalkan. Ditanya referensinya ada di kitab. Kitabnya tipis. Kitab anak-anak tuh. Jadi anak-anak tuh ibadahnya harus dibenerin. Harus diperbaikin cara ibadah mereka. Sesuai dengan dalam mazhab Syafi'i. Dah. Terus. Apa lagi dibacakan? Dan daripada segala bala. Oh, mintakan selamat daripada bala ni. Ya, afiat. Dan makna al-mu'afat wal afiyat al-mu'afat itu bahawa diafiatkan akan dikau oleh Allah Ta'ala daripada perkataan manusia. Diafiatkan manusia daripadamu, yakni dikayakan Allah Ta'ala akan dikau daripada mereka itu. Dan terkaya mereka itu daripadamu. Dan memalingkan Allah Ta'ala akan kesakitanmu daripada mereka itu. Dan kesakitan mereka itu daripadamu. Ya.
Setelah doa itu dibaca al-afu diartikan oleh Imam Jalaluddin Suyuti, kemudian al-afiyah diartikan Imam Jalaluddin Suyuti, kemudian apa tadi? Dibacakan al-mu'afatu. 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 Ya, ini doa ini dimasukkan. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata wal mu'afata fid dini wal dunya wal akhirah khususan hadzal majlis. Ini dibacakan doa. Ini maknanya mu'afat. Berbeda-beda ya. Satu afu, kedua afiat, yang ketiga mu'afatu. Artinya apa? Selamat daripada manusia. Artinya ini adalah dia dimintakan, ya Allah, berikan, ya Allah, selamatkan diriku, kayakan diriku daripada manusia-manusia. Kayakan, minta terkaya tu. Kayakan diriku dari segala manusia. Dimintakan terkaya, diselamatkan pula. Selamat. Ya. Dan kayakan diriku. Minta dikayakan. Kaya ilmu, kaya hati, kaya harta, kaya minta di situ. Makanya ada doanya nih. Nanti kita ulang doanya nih. Dah, kita ulang lagi. Makna al-mu'afatu itu bahwa diafiatkan akan dikau oleh Allah Ta'ala daripada perkataan manusia. Diselamatkan. Manusia ada yang menggunjing, ada yang beginikan, ada yang menjatuhkan, ada yang menghina. Di sini kita doa. Allahumma al-afiyatal mu'afata. Ya Allah, selamatkan dari lisan manusia yang tidak senang, dari lisan manusia yang menyakitin, dari lisan yang manusia yang hasad. Minta di situ doa. Terus setelah selamatkan daripada manusia, apa lagi? Yaitu diminta dikayakan Allah daripada mereka itu. Kalau mereka kaya harta, kayakan hati kami dengan kaya hati. Kalau mereka kaya hati, kayakan ilmu kami, ya Allah. Maka itu dibilangkan, ada orang kaya, kaya harta, tapi ilmu enggak. Makanya yang lebih baik kaya ilmunya. Itu yang afdalnya. Maka dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Dan palingkan dari mereka itu, ya Allah, palingkan, memalingkan Allah taala akan kesakitan daripada mereka itu. Ini makna al-mu'afatu. Apalagi dia memalingkan dari kesakitan mereka itu. Dah, ya. Makna al-afu satu, makna al-ajatu dua, makna daripada al-mu'afatu. Nah, ini diambil di dalam kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu bahasa hadis namanya, di bahasa hadis yang bernama kitabnya Ad-Durarul Thamin. Ad-Durarul Thamin. Apa Ad-Durarul Thamin? Mutiara yang berharga. Mutiara yang berharga. Nah, ini kesimpulannya semua. Jadi kalau begitulah, berarti doa itu dihayati. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa itu tahu artinya kan? Maksudnya sudah kan? Hah? Apa? Zunubana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Sudah tahu kan? Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ridhamu dan jauhkan kami daripada murka api. Masukkan doa yang ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afafu an. Masuk itu. Nah, doa itu minta apa? Segala dosa-dosa kami dihapuskan, ya Allah. Hapuskan. Jangan sampai nanti di akhirat nampak lagi ini bekasan. Bekasannya aja kalau dapat dihapuskan. Jangan hanya cuma ditutup saja seperti ini, ya Allah, tutup. Nggak nampak. Begitu ditutup, nanti di akhirat bisa dibuka. Tapi kami minta afun, dihapuskan. Makanya makna afun itu kalau
kalau orang tidak meminta maaf, ya itu nama afwan, afwan. Afwan ya, ada kan? Afwan. Dia bilang afwan. Ada orang yang ya ngomongnya afwan, afwan, afwan antum ikhwan, nah itu kan. Itu aja tahu dia. Afwan ya. Ditanya lebihnya bahasa Arab enggak tahu. Afwan ya. Ikhwan, antum, antum, ente. Antum tu banyak, ente satu. Antum. Nah, kami di pesantren jarang mengucapkan ini. Enggak pernah orang-orang pesantren. Hanya orang baru-baru aja, baru-baru ngaji, dah antum-antum aja deh. Sama orang tua pun antum juga. Hah? Sama orang tua antum, sama ini antum. Enggak, itu kurang adab itu namanya. Maka enggak ada bahasa antum-antum. Nanti sama orang tua kita pun bilang, antum kemana? Nah. Dan ya, ini afwan. Afwan ini apa? I'm sorry. Jadi afwan. Dari kata dasar afwan, diminta afwan. Bahasa kita minta maaf. Ada maaf. Minta maaf. Nah, artinya kalau kita minta maaf, maaf itu aja kan? Maaf, ya, minta maaf ya. Nah, minta maaf. Nah, kalau sudah afwan bahasa Arab, minta di sini maafkan, maafkan, habiskan semua dosa-dosa saya. Jangan sampai teringat lagi, jangan sampai diungkit lagi, jangan sampai ini lagi. Ini makanya afwan. Kalau orang yang mengerti bahasa Arabnya, kalau dia katakan afwan, berarti dia minta dihapuskan segala kesalahannya. Bukan hanya minta maaf, tapi masih diingat juga. Kalau dia nggak minta maaf ya, nggak saya apain, masih juga. Jadi makna afwan, yaitu kalau bahasa Inggrisnya I'm sorry gitu. I'm sorry dia itu adalah minta maaf. Jadi adalah afwan. Dah, ya satu afwan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, jadi begitu saya doakan udah tahu makna. Udah tahu dia. Jadi satu persatu kita nih akan mengembangkan doa kita nih. Tadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus ada doa ibu bapak. Kok ada doa ibu bapak lagi? Ada doa ibu bapak tambah zunub. Biasanya kan Rabbighfirli. Ini doa ibu bapak paling bawah ya. Nah itu di bawah nih. Paling bawah nih. Nah. Tapi kok ada Allah maghfirli zunubi. Nah, itu menunjukkan adalah dosa yang akan datang. Dosa yang telah dahulu. Dosa yang belum dilakukan minta diampunkan. Dah? Paham? Nah ini dia. Baik. Inilah dia. Doa yang kita pakai. Nah, ini doa ibu bapak panjang. Nantilah kita baca. Satu aja udah mengembang. Kalau kita bacakan selesai ini. Selembar dua lembar pun. Tapi kita nggak mau. Bukan mau cepatkan tamat ini. Enggak. Permakna. Nah, kita coba baca doanya ya. Ayo kita baca doa. Maksud Imam Jalaluddin Suyuti menjelaskan doa yang di atas itu. Dah, dapat? Ada? Kita baca ya. Sama-sama kita baca. Allahumma rzuqni halalan la tu'aqibni alaihi wa qana'ni bima razaqtani wasta'malani bihi salihan taqabbalahu minni. Nah, ini yang pembahasan kita ke depan. Lihat, ini dia yang depan ini. As'aluka afwa wal afiyata wa husnal yaqina wal mu'afata fid dunya wal akhirat. Nah, bisa digarisbawahkan kalimat yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Suyuti dengan maknanya. Pertama, afwa. Kedua, afiyah. Yang ketiga, wal mu'afah. Wal mu'afah tadi ini itu apa? Minta dikayakan diri, diselamatkan daripada perkataan manusia. Dikayakan dia daripada segala manusia. Dikayakan di mana dia minta? Diselamatkan dari mana dia? Perkataan manusia. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Itu mintakan. Baik di dunia maupun dia dimintakan di akhirat itu. Diselamatkan. Dikayakan dia. Bukan hanya di dunia, ya Allah. Kalau dunia kaya, minta di akhirat juga dikayakan. Baik, itulah dia maksud dan tujuan doa yang di atas itu telah dijebarkan, telah
ketahui oleh di kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Biografinya sudah saya sampaikan siapa beliau. Ya. Jadi Syekh Abdul Samad Al-Falambani ini dia tidak mau mengambil perkataan ulama-ulama yang bukan mazhab Syafi'i. Jadi kita tahu yang mana mazhab Syafi'i. Sudah dibersihkan ini. Yang ini enggak pakai, ini enggak pakai, ini enggak pakai. Kenapa? Takutnya nanti menyimpang akidah, menyimpang fikih dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau dia orang yang mazhab Syafi'i enggak bisa baca ini atau dia mazhab Syafi'i tapi enggak pernah baca ini, nah, berarti dia masih diragukan ini. Cuman berarti dapat ilmu, dapat ini aja, dapat sekedar-sekedar. Jadi kita ada tahu referensinya ada di dalam kitabnya Syairus Salikin dan dalam kitab Sabilal Muhtadin yang berbahasa Melayu. Nah, kitab yang Melayu ini diambil kitab yang besar-besar, disimpulkan, dimudahkan untuk orang awam, yaitu mempelajarinya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita ini. Masih memaknakan doa saja. Ini makna doa aja. Tapi takut lagi adalah doa ibu bapa terakhir. Doa ibu bapa itu. Doa ini rupanya ditutup dengan doa ibu bapa. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.